Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Aris Jaya 82. Oke guys, di video kali ini saya akan mengajak kepada teman-teman, kita akan ship tour. Nah, ini kapal di belakang saya ini kita akan keliling daripada outsetnya, dan saya akan mengenalkan kepada teman-teman sebagian nama bagian dari kapal ini ya. Nah, ini merupakan kapal landing craft. Kapal landing craft dengan panjang 47 meter. Kita akan mengelilingi kapal tersebut dan saya akan menjelaskan sedikit bagian dari nama kapal ini. Namun sebelum kita ship tour, teman-teman jangan lupa untuk bisa mendukung channel saya ini dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe ya. Dan teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke guys, kita lanjut saja ship tour ini. Let's go. Oke teman-teman, ini merupakan kapal landing craft, di mana kapal landing craft ini mempunyai panjang 47 meter dengan lebar 10 meter poin 9 dan merupakan kedalaman 3,2 meter. Nah, kapal ini teman-teman bisa lihat warnanya masih grey atau abu-abu. Ini merupakan warna second layer, second coat. Nah, ini belum warna final, nanti warna final akan dilanjutkan setelah finish. Kalau yang bagian ini merupakan port side atau side view ya, sebelah kiri teman-teman. Sedangkan yang ini merupakan pandangan dari belakang kapal ya, atau bisa dikatakan dengan aft view. Untuk bagian yang sebelah ini dikatakan starboard side view atau bagian sebelah kanan kapal. Oke guys, kita akan start untuk mengelilingi daripada kapal ini. Namun saya akan mengenalkan kepada teman-teman, ini bagian kapal yang di depan atas ini ya. Ini namanya ramdor. Ramdor ini yang berfungsi untuk jika dia turun, kendaraan ataupun transportasi bisa masuk naik ke atas kapal ini ya, atau sebagai jembatan ya antara dermaga ke kapal. Kemudian kita akan mengenal yang namanya ini namanya anchor pocket atau tempatnya jangkar, dan itu sendiri teman-teman bisa melihat itu ada rantai, dan kita akan melihat daripada jangkarnya. Oke teman-teman, ini yang namanya jangkar ya, jangkar kapal ini. Nah, bisa kita lihat berat jangkar ini 1020 kilo. Ini jangkar kapal, dan kita akan melihat ini. Kita akan mengenalkan pada teman-teman ini dalam istilah kapal itu, kalau yang namanya ini ya, yang ini namanya side sail atau bagian kulit kapal, side sail. Sedangkan yang bergaris ini ke bawah itu namanya chain daripada kapal, dan bagian bawahnya sendiri itu namanya bottom. Nah, di sini kita akan melihat ini ada namanya bow thruster. Guys, ini bow thruster ini masih dibungkus karena untuk proteksi. Nah, ini seperti baling-baling fungsinya ketika kapal dia akan misalnya belok ke kiri atau ke kanan. Nah, ini yang berfungsi untuk memberikan tekanan air pada bagian depan kapal. Kemudian di sini ada yang namanya dragmat. Nah, dragmat ini yang menandakan untuk ketinggian air ketika kapal akan tenggelam, berapa meter bagian kapal ini yang tenggelam. Sedangkan ini yang segitiga ini itu menandakan frame atau tulang-tulang kapal. Jadi di sini ada 45. Jadi tulang 45 dari belakang. Kemudian kita akan jalan lagi. Nah, ini teman-teman melihat kayak lak-lak. Ini namanya lak ataupun telinga, dimana lak ini akan digantung daripada tire fender atau ban yang teman-teman bisa melihat di video saya yang berikut ini ya. Teman-teman bisa melihatnya, itu tire fender untuk tempat gantungan daripada ban sebagai proteksi. Dan kita akan jalan kembali. Ini dragmat yang bagian tengah atau midship. Ini yang bagian midship.
sampai 3 meter sampai ke atas 3,2 meter ya. Kita jalan lagi ke bagian belakang. Nah, ini nanti di sini ada yang namanya baut ya teman-teman ya. Ini baut, ini tempat lekatnya daripada zinc anode. Zinc anode itu yang berfungsi untuk sebagai proteksi daripada bodi kapal. Jadi jika terjadi reaksi antara air laut dengan plat ini, yang dimakan duluan yaitu zinc anode-nya, bukan platnya. Jadi bisa dalam artian kata untuk memperpanjang umur daripada plat bawah kapal. Kemudian teman-teman bisa melihat ini ada namanya sea chest. Nah, sea chest ini yang berfungsi itu untuk ketika kapal mau mengambil air laut untuk mengisi ke bagian tangki kapal. Jadi ketika kapal akan diturunkan, jadi untuk memberatkan kapal dia mengambil daripada air laut melalui namanya sea chest ini ya. Ini sea chest. Nah, di sini ada pipa di dalamnya. Dimana di dalam ini ada pompanya. Kemudian teman-teman bisa melihat di ini yang lubang-lubang ini ya. Ini adalah lubang-lubang overboard atau lubang-lubang pembuangan ya. Yang ini overboard, entah itu pembuangan air kotor ataupun pembuangan dari sanitasi. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian di bagian sea chest ini sendiri ada lubang-lubang ini. Nah, lubang-lubang ini yang berfungsi untuk istilahnya nanti ketika ada udara yang terperangkap di dalam sini dan dia bisa keluar lewat sini. Let's go, kita ke belakang lagi guys. Oke, ini bagian daripada belakang kapal. Ada beberapa macam, cuma yang saya pengen tahukan dulu teman-teman, di sini ada lagi draft mark. Nah, draft mark itu kan ada 3 ya. Ada bagian forward, midship, dengan aft-ship atau bagian belakang, bagian tengah, dan bagian depan. Ini ada namanya stern tube. Nah, ini bagian ini namanya stern tube. Dan ini ada propellernya. Propellernya ini masih dibungkus ya teman-teman ya. Guys, ini dibungkus karena untuk proteksi dan belum digunakan. Sedangkan yang bagian ini namanya V-bracket. V-bracket karena dia buat seperti V dan berfungsi sebagai gantungan daripada stern tube tempat masuknya baling-baling kapal asnya. Yang ini namanya rudder atau sebagai kemudi teman-teman, sebagai kemudi yang berfungsi ketika kapal akan belok dan dia mengarahkan daripada tekanan propeller diarahkan ke kiri apa ke kanan. Ini yang namanya rudder. Ruddernya ada 2, kiri dan kanan. Ini sebelah kiri, sebelah kanan. Yang ini sebelah kiri. Di atas lagi ada overboard. Kemudian yang bagian tengah ini namanya skeg. Nah, di skeg sini ada lubang, dimana di dalam lubang sini ada namanya echo sounder atau speed lock di bagian bawah. Nah, di bagian bawah teman-teman bisa lihat ya. Itu di bagian bawah ada speed lock dan echo sounder, dimana berfungsi untuk mengecek, mendeteksi daripada kedalaman kapal dan kecepatan kapal. Nah, ini. Oke, guys. Kita jalan ke sini lagi, guys. Ini sama seperti sebelah kanan. Dan ini yang ini namanya bottom, sedangkan ini namanya bottom plug. Nah, bottom plug ini ketika kita akan membuang air dari dalam tangki, jadi kita nggak perlu susahnya buka dari sini dan ngocos airnya ke bawah. Kita ke sebelah kanan kiri lagi, port side. Seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman bisa melihat di situ ada bulat-bulat ya. Nah, bulat-bulat ini adalah side scuttle, di mana side scuttle ini kaca sebagai cerminan. Jadi orang yang di dalam itu bisa melihat keluar. Ini side scuttle namanya. Dan yang ini namanya bulwark atau pagar. Ya. Nah, bagian-bagian kapal sebelah kiri dan sebelah kanan itu kurang lebih sama namanya karena simetris ya.
nggak ada kapal yang asimetris, impossible. Oke guys, kita jalan lagi. Kapal ini sendiri belum komplit 100% finish ya guys, ini sekitar 80-an persen. Sedangkan di catnya ini masih second coat, belum finishing. Nanti masih ada finishing daripada coat atau catnya. Ini masih second coat. Oke guys, saya rasa sip tour kita sampai di sini dulu. Mudah-mudahan teman bisa mengambil daripada manfaatnya ini. Oke teman-teman, kita sudah sip tour tadi. Gimana teman-teman, setidaknya ada mengenal sedikit ya bagian-bagian daripada nama kapal ini sendiri. Saya rasa mungkin teman-teman bisa ada manfaatnya lah, setidaknya tahu sedikit bagian daripada nama kapal. Kita sering ke kapal ya, setidaknya kita tahu lah. Oke, mungkin ada kekurangan dan kelebihan. Kekurangannya mohon dimaafkan, dan yang kelebihannya bisa diambil. Kekurangannya di ya. Kalau ada suka dengan video saya ini, tolong silakan tekan tombol like, dan teman-teman bisa komen, silakan komen. Dan teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe ya. Oke, sampai di sini dulu video saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.